Jemaat Tuhan, Haleluya. dimanapun Anda berada, Roh Kudus ada dengan kita. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Haleluya, mari kita berdoa. Roh Kudus yang hadir di dalam setiap rumah orang percaya, bahkan yang tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus yang memberikan kepada kami urapan baru. Urapan untuk menjalankan peran kehidupan kami sebagai orang percaya dalam dunia ini. Berbicaralah kepada kami. Biarlah karunia hikmat, karunia pengetahuan dicurahkan dan beroperasi dalam ibadah kami. Karuniakanlah setiap kami, umat Tuhan pagi hari ini di Victor Life Community, roh hikmat dan wahyu supaya kami mengenal Tuhan dengan benar. Dan jadikanlah mata hati kami terang, agar kami mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Karena betapa bangga, betapa mulia dan agungnya pengenalan akan Tuhan, lebih dari semua pencapaian kehidupan di dunia ini. Dan itu hanya bisa dikerjakan melalui kuasa Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus bagi kami. Karena inilah waktunya kami sebagai orang benar beribadah di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah kami adalah roh. Kami harus menyembahnya dalam roh. Berkuasalah, bertakhtalah, dan berbicaralah. Sebab kami sangat membutuhkan pengarahan, kami sangat membutuhkan firman. Sebab firman adalah kehidupan. Ketika kami mendapat firman, kami mendapat kehidupan. Dan kami mendapat kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Kami sangat membutuhkan-Mu, Roh Kudus. Dan kami sangat bergantung padamu. Bekerjalah Roh Kudus. Kami siap mendengar firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita mau terima kasih untuk tim kita yang luar biasa. Haleluya. Membawa kita mengalami pujian penyembahan hari ini. Jemaat Tuhan yang diberkati, hari-hari ini Victory Life Community sedang dibawa Tuhan untuk mengenal Tuhan melalui firman di mana kita diajarkan untuk hidup dalam kerajaan Allah di bumi ini. Dengan peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan mau juga kita terus belajar tentang bagaimana peran Roh Kudus dalam orang percaya untuk kepentingan kerajaan Allah di bumi ini. Jemaat Tuhan yang diberkati, kita percaya bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan kehidupan dalam kerajaan Allah di bumi ini. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya serta dunia yang diam di dalamnya untuk kepentingan kerajaan Allah. Tuhan mau supaya kerajaan Allah diperluas di bumi ini. Seperti kita sudah sama-sama membaca dan sudah sama-sama berulang-ulang mendengar firman Tuhan di dalam Mazmur yang berkata kepada kita. Mazmur 24 ayat yang ke-1. Di situ diberkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ada dua hal di sini yang kita perlu mengerti, bahwa Tuhan menciptakan bumi dan Tuhan punya bumi. Karena itu kita udah tahu bahwa ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka bumi telah dijajah oleh independen atau oleh iblis. Bumi telah diserahkan untuk iblis berkuasa. Kemarin di dalam firman Tuhan kita mendengar pengajaran yang berkata, apabila Adam tidak berdosa,
bagaimana kira-kira kita hidup sekarang di dunia ini. Lalu kita disuruh ketik, ayo tanggapannya. Kalau Adam tidak berdosa, bagaimana bumi ini? Hari ini kita hidup di dalamnya. Nah, jemaat Alkitab sangat berkata bahwa bumi ini sebenarnya diciptakan untuk menjadi milik Tuhan. Tetapi karena iblis telah membuat Adam jatuh di dalam dosa dengan mencobai dia, sehingga bumi ini telah diambil alih oleh kuasa si jahat. Itulah sebabnya Yesus perlu datang untuk menebus setiap orang percaya yang tinggal di bumi ini, setiap manusia yang tinggal di bumi ini, supaya barang siapa yang percaya kepada karya penebusan Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan datang dengan kuasa yang hebat dan dahsyat, yang Alkitab berkata bahwa dunia ini milik roh jahat. Karena Yesus sendiri mengakui bahwa iblis itu sebagai penguasa dunia. Dan waktu itu Yesus bilang, kalau penguasa dunia ini tahu bahwa Yesus harus disalibkan, mereka tidak menyalibkannya. Karena itu Yesus datang dengan suatu karya penebusan yang luar biasa dan mengambil alih pemerintahan yang sudah diambil oleh iblis dengan kemenangannya di atas kayu salib. Lalu Yesus perlu berkata kepada kita di dalam Kolose 1 ayat 13 bahwa ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi dengan pengorbanan Kristus, Kolose 1 ayat 13 sudah menyatakan kepada kita semua, kepada saya dan kepada Bapak Ibu, bahwa Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan, kuasa yang tadinya menjajah kita, kuasa yang tadinya membuat kita hidup di dalam nilai-nilainya. Alkitab berkata, bumi milik Tuhan. Bumi itu semua ciptaan. Air, darat, laut, apa saja, emas, perak, intan, berlian. Saudara, tidak ada manusia menciptakan apa-apa di dunia ini tanpa dasar dari ciptaan Tuhan. Manusia boleh membuat segala macam jenis roti, tapi manusia tidak bisa membuat gandum, bukan? Berarti semua yang ada di dunia ini milik Tuhan. Jadi kita nggak bilang, Sonde, itu kita, tidak, itu saya yang menciptakan. Tidak ada. Semua ciptaan apapun di dunia ini berdasar daripada milik Tuhan. Karena itu Alkitab berkata bumi adalah milik Tuhan. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah berarti prinsip-prinsip dunia yang sebenarnya Tuhan mau adalah kerajaan Allah. Supaya orang-orang yang diam di dalamnya bermanifestasi, berkehidupan, melakukan aktivitas dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Makanya dikatakan dunia dan semua yang ada di dalamnya. Karena itu kita bersyukur bahwa kita hari ini sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Artinya kerajaan Allah sudah datang di bumi ini. Alkitab berkata kepada kita bahwa hukum, ya, Tuhan sudah bekerja secara de jure. Kita sudah punya kerajaan Allah di bumi secara hukum. Karena Yesus sudah mengembalikan kerajaan Allah di bumi ini. Tapi de factonya kita yang mengerjakan. Jadi de jure Kristus telah melakukannya, tapi de factonya kita yang harus bekerja. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui Roh Kudus. Makanya betapa kita membutuhkan peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa hidup di dalam kerajaan Allah. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Yesus berkata, mari kita berdoa seperti ini. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Tuhan mau kerajaan Allah ada di bumi ini. Kehendak Tuhan terjadi di bumi ini. Karena itu biarlah tadi kitab Mazmur berkata bahwa
bumi milik Tuhan dan dunia yang diam di dalamnya itu milik Tuhan benar-benar terjadi oleh karena saya dan saudara, oleh karena kita yang melakukannya. Haleluya, Tuhan begitu luar biasa. Roh Kudus perlu bekerja di dalam kita dan kita perlu mengetahui prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tanpa kita mengetahui prinsip-prinsip kerajaan Allah, kita tidak bisa melakukan kerajaan Allah terjadi di bumi atau kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita mesti mengerti, kita mesti paham, understanding the kingdom of God. Kingdom artinya seorang raja yang berdominion, yang berkuasa. Kita sudah bahas habis tentang kingdom of God. Kita sudah paham tentang kerajaan Allah. Dan saya mendengar kesaksian jemaat bagaimana kita semua, termasuk saya juga bersaksi di mana-mana, bahwa saya mengalami hidup di dalam kerajaan Allah di dunia ini. Kita promosi kerajaan Allah di dunia ini sehingga setiap orang mau datang dalam kerajaan Allah. Kita mau promosi kerajaan Allah tentang kebesarannya. Sedih sekali hari ini News 9 dari Australia. Saya mendapat berita. Dia mengatakan bahwa Indonesia berbahaya karena sudah mulai aktivitas dengan tidak menjaga jarak. Dia katakan bahwa di Bali orang mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat dia melarang lah pokoknya untuk datangnya turis dari Australia ke Indonesia. Nah, saudara, itu dia memperkenalkan Indonesia untuk orang tidak takut, orang takut masuk ke dalamnya. Kita harus memperkenalkan kerajaan Allah untuk orang mau datang. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, kita mesti berpikir, berkeinginan dan berperasaan untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Mazmur 115 ayat 16 sudah berkata bahwa langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi kalau langit surga itu milik Tuhan, tetapi bumi itu milik anak manusia. Karena itu Yesus bilang datanglah kerajaan Allah di bumi ini. Dan datangnya kerajaan Allah di bumi dengan apa jemaat yang diberkati? Dengan kekuatan kuasa yang Yesus berikan kepada kita untuk hidup di dalam kemenangan dengan penebusannya. Dan akhirnya ketika Yesus naik ke surga, dia mengirim seorang pribadi untuk menolong kita, namanya Roh Kudus. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Banyak kali orang melihat gambaran Roh Kudus itu seperti burung merpati. Tetapi sebenarnya dia bukan seperti burung merpati saja. Burung merpati kenapa ya diambil? Karena burung merpati itu ternyata tidak mempunyai empedu. Jadi tidak ada kepahitan. Makanya digambarkan Roh Kudus itu seperti itu. Tetapi Alkitab berkata, Yesus berkata, dia meminta kepada Bapa untuk mengirim kepada kita seorang penolong. Jadi Roh Kudus itu seorang pribadi yang nyata, yang kuat, yang kekar. Makanya saya punya slide itu, saya lihat ada seorang pria yang kekar. Dialah Roh Kudus. Dia adalah seorang penolong. Saudaraku, kalau dia adalah seorang penolong, berarti dia lebih kuat dari kita, bukan? Kalau kita membutuhkan seorang penolong, berarti kita lemah. Penolong itu harus kuat. Dan Yesus berkata, saya akan meminta kepada Bapa untuk dia mengirim seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain itu berarti adanya satu pribadi Allah. Satu orang dari Roh Kudus namanya yang diutus. Jadi Roh Kudus itu bukan sebuah kuasa atau kekuatan, tapi dia seorang pribadi. Dan Alkitab berkata dia menyertai kita selama-lamanya. Jadi selama kita ada di dunia ini, peran Roh Kudus sangat penting. Karena dia harus menyertai kita untuk hidup dalam kerajaan Allah. Tadi kita udah kasih tahu bahwa de jurenya Yesus sudah kerjakan, tapi de facto faktanya kita masih dalam dunia yang saudara kita tahu sendiri ya.
Dan kita membutuhkan Roh Kudus sebagai penolong. Dan dia adalah pribadi. Roh Kudus itu seorang pribadi. Jadi saudaraku, kesuksesan dari mengkolonial bumi dengan kerajaan Allah terletak pada hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus menjadi Roh Kudus yang menjadi kunci untuk keberhasilan kita. Karena dia adalah seorang penolong. Lihat, dia kekar, dia gagah. Wow, dia ada di mana kita berada. Dia siap menolong kita dalam segala hal. Karena Roh Kudus itu seorang pribadi, maka Roh Kudus itu punya perasaan. Kalau Roh Kudus itu hanya sebuah kuasa, Roh Kudus tidak punya perasaan, saudara. Tapi karena Roh Kudus itu adalah pribadi, maka Roh Kudus itu punya perasaan. Efesus 4 ayat 30 berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kamu mendukakan, berarti Roh Kudus punya perasaan, bukan? Roh Kudus bisa berduka. Roh Kudus punya perasaan, dia bisa berduka, dia bisa bersuka. Itulah Roh Kudus karena dia seorang pribadi. Kisah para Efesus 4 ayat 30 sangat menjelaskan kepada kita bahwa jangan kita mendukakan. Artinya dia seorang pribadi. Juga Yohanes 14 ayat 26 berkata, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Berarti Roh Kudus itu berbicara. Dia akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Jadi saudaraku, kalau selama ini mungkin pemikiran kita Roh Kudus itu suatu kekuatan kuasa yang berhembus seperti udara yang kencang. Hari ini mari kita berpikir bahwa itu bukan seperti yang kita pikirkan. Ternyata Roh Kudus itu seorang pribadi yang kuat, gagah, perkasa, yang menyertai kita sampai selama-lamanya, yang berbicara dengan kita, yang punya perasaan. Itulah Roh Allah, Roh Kudus. Karena itu kita perlu bergantung pada Roh Kudus. Minggu kemarin kita belajar bahwa bagaimana peran Roh Kudus bagi kepentingan kerajaan Allah. Dan kalau kita ada dalam kerajaan Allah berarti kepentingan kita juga. Tapi hari ini kita belajar dari Tuhan berkata bagaimana peran Roh Kudus dalam kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah membutuhkan orang-orang yang diam di dalamnya menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Dan prinsip-prinsip kerajaan Allah itu hanya bisa dikerjakan karena ada seorang penolong yang lain. Namanya Roh Kudus yang mengejarkan kepada kita segala sesuatu. Jemaat Tuhan yang diberkati. Kalau kita melihat kisah hidup jemaat mula-mula, bagaimana Roh Kudus dan gereja di jemaat mula-mula, mereka memiliki kekuatan kuasa yang hebat. Jemaat mula-mula itu mereka memiliki karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja, yang dahsyat di antara mereka. Bahkan Alkitab berkata, bersaksi kepada kita, mereka itu disukai semua orang. Mereka itu disukai artinya mereka itu disegani orang. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Ada hubungan mereka dengan Roh Kudus sebagai seorang pribadi. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga berkata, waktu Ananias dan Safira mereka melakukan dusta di dalam mereka memberi persembahan. Saat itu Petrus tahu bahwa mereka sedang menipu Roh Kudus. Kenapa Petrus tahu Bapak Ibu? Karena Petrus punya hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan seseorang, saudara, kita kan suami istri ya, hubungannya dekat. Ini saya memberi gambaran. Atau kita punya hubungan yang dekat dengan teman sahabat kita. Kalau dia ada apa-apa, kita tuh rasa banget. Kita tuh rasa. Tidak mungkin tidak. Kita rasa wah ini lagi tidak benar. Ya. Ini tidak betul ini. Coba dicek.
Kenapa? Karena kita punya hubungan yang dekat. Nah, kenapa Petrus itu dia bisa tahu kalau Ananias dan Safira itu berdusta kepada Roh Kudus? Karena dia punya hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu seorang pribadi, bukan kekuatan kuasa yang dahsyat seperti gunung meletus. Bukan. Roh Kudus itu pribadi yang bisa berbicara, bisa punya perasaan, bisa mengarahkan, mengajarkan kepada kita. Jadi kita perlu punya hubungan yang dekat. Seperti Petrus punya hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus mengarahkan kepada dia untuk dia bisa peka dengan apa yang sedang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Dia rasa kalau Ananias dan Safira itu berdosa sama Roh Kudus. Kenapa? Karena dia dekat. Saudara, kalau kita dekat dengan Roh Kudus kita bisa rasa. Nah saudara, sama juga dengan Filipus. Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 29, Roh Kudus berbicara kepada Filipus untuk dia pergi mendekat kepada orang Ethiopia itu. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan didekatilah kereta itu. Saudara yang kekasih, kenapa Roh Kudus mengarahkan Filipus? Kita melayani Tuhan, kita perlu kekuatan daripada Tuhan, tapi kita juga perlu untuk kita sama-sama bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan kepada kita seorang penolong yaitu Roh Kudus, bukan? Nah saudara, saya mau bersaksi. Suatu hari ketika kita dalam kesepakatan rindu untuk belajar dari sebuah sekolah di Batu Malang, karena di sana mereka mengajarkan prinsip-prinsip entrepreneurship kepada siswanya dan bagaimana siswa-siswi itu dilatih dengan hebat di Transformation Center yang ada di Malang. Maka saya punya kerinduan, saya sudah dengar sekolah ini lama, berdoa, minta Tuhan arahkan, tapi Roh Kudus selalu berbicara belum waktunya. Setelah itu kita berdoa di dalam ruangan bersama-sama dengan teman-teman. Kita perlu, lalu Roh Kudus bilang, kamu saving, kamu mulai tabung, dan kita mulai menabung. Waktu kita menabung dan kita sudah sepakat memuat itu di kalender pendidikan kita bahwa kita akan berangkat, kita masih kekurangan keuangan. Dan kami berdoa di dalam ruangan. Waktu kami berdoa, Roh Kudus bicara kepada saya, bangun dan pergi kepada gubernurmu. Langsung saya tidak tunggu-tunggu, saya bilang amin. Teman-teman heran, kok amin? Sekarang kita pergi ke gubernur. Tidak pakai kasih masuk surat, tidak pakai minta permisi. Teman-teman heran, ayo ikut aja. Semua kita pergi ke gubernur. Maka pergilah kita ke gubernur. Sampai ke rumahnya, Roh Kudus berikan kepada saya kata-kata hikmat, menyampaikan bagaimana kita harus bertemu dengan gubernur tanpa memberi surat pemberitahuan terlebih dahulu. Lalu Roh Kudus memberikan kepada saya hikmat, bilang aja kamu mau foto dengan gubernur. Lalu saya bilang, saya mau foto sama gubernur bisa. Oh ada tamu, tapi bilang dulu, kasih tahu dulu bahwa kita perlu foto, berarti kan tidak bisa kasih surat. Lalu kita pergi menyampaikan, sekretarisnya pergi menyampaikan, Pak Gub berkata, oke, besok jam 8 datang foto. Saya kasih tahu teman-teman, besok jam 8 kita datang, jam 8 tepat. Jam 8 tepat, Bapak Gubernur sudah ada di dalam, sekretarisnya keluar, dia bilang sama kita semua yang datang, dia bilang hanya 10 menit saja. Roh Kudus bilang sama saya menjamah gubernur. Kita bilang, ayo kita masuk. Di dalam tidak 10 menit, 1 jam setengah. Dan gubernur membayar tiket 30 orang untuk pergi belajar ke Malang. Wow, itu karena Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang berbicara seperti Roh Kudus bicara kepada Filipus, pi dekati itu kereta.
Roh Kudus bilang, lu pergi gubernur, kasih tahu. Saudara, Roh Kudus itu hidup dan dia bekerja, dia bersuara, dia berbicara, dia mengerahkan kita. Saudara, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita semua orang kaya. Kita semua dicukupi segala keperluan kita. Kita semua mendapatkan penyertaan Roh Kudus, itu lebih dari kekayaan di dunia ini. Wong Roh Kudus suruh. Saudara lihat, Yesus aja perlu diurapi Roh Kudus untuk melakukan pelayanannya. Walaupun hanya 3 tahun setengah. Yesus perlu diurapi Roh Kudus dengan kuat kuasanya. Itulah sebabnya saya mengajar kita hari ini. Bahwa untuk kepentingan kerajaan Allah, peran Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Kalau bukan untuk kepentingan kerajaan Allah, saudara, kalau untuk egois, kepentingan diri sendiri, kesombongan, keangkuhan, jangan percaya, Roh Kudus tidak akan menolong kita. Roh Kudus tidak akan kasih tahu kita. Roh Kudus tidak akan mengarahkan kita. Roh Kudus tidak akan pimpin kita. Roh Kudus pimpin kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Saya percaya untuk kepentingan kerajaan Allah bagi dunia pendidikan di Tunas Bangsalah, Roh Kudus memimpin saya dan teman-teman untuk dibantu oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Laskodat yang terhormat. Jemaat Tuhan yang diberkati, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di dalam Kisah Rasul 10 ayat 19. Bagaimana Petrus, dia juga boleh mengikuti hamba-hamba dari Cornelius. Karena Roh Kudus berkata kepada dia. Roh Kudus berkata kepada dia di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 12. Berkata, pergilah bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan keenam saudara ini menyertai aku masuk dalam rumah orang itu. Saya ingat pertama kali saya datang di Perth. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan saja kita membangun hubungan dengan gereja. Tetapi saya, Tuhan pakai, utus untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berkarakter Kristus. Saya perlu sekolah di Australia yang dapat menolong. Malam itu saya berdoa dan besoknya saya mendapat kesan ada sekolah Kingsway. Saya ini belum tahu ada sekolah Kingsway. Saya coba-coba bertanya, oh ada sekolah Kingsway ya. Tuh saya lihat, maka saya pergi seorang diri. Pak John lagi ikut seminar, saya keluar pergi seorang diri dengan kereta. Saya lihat map. Saya pergi ke Kingsway. Di sana tuh saya tidak kenal satu orang pun. Siapapun di situ tuh saya tidak kenal. Saya masuk, pas ada satu bapak berdiri di muka pintu. Tuh saya bilang, salam, selamat siang. Saudara, tentu saya dalam bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Saya memperkenalkan diri saya, siapa saya, kenapa saya ada di Perth, saya mau lihat sekolah karena saya juga sedang merintis sekolah. Maka dia bawa saya keliling sekolah itu. Dan setelah itu saya pulang, tidak ada hubungan apa-apa. Namun beberapa tahun kemudian, ternyata kami dipertemukan oleh guru yang ada di Kingsway, Ibu Debra. Saya bilang, saya sudah pernah pergi, saya kasih tunjuk fotonya, saya berkenalan dengan, oh guru ini sudah tidak ada lagi, dia bilang. Dan akhirnya kita mendapatkan resmi bekerja. Anak-anak kita mendapat tanda tangan basah dari kepala sekolah Kingsway yang mengakui bahwa mereka menjadi sister school dan mereka bisa belajar di Kingsway. Kalau bilang dari Tunas Bangsa Kupang, Kingsway menerima tanpa ada tes dan macam-macam. Itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena Roh Kudus mengarahkan kita untuk memimpin. Jemaat, saudara, saya percaya kalau kita disuruh bersaksi, semua kita akan bersaksi. Bagaimana Roh Kudus menuntun kita, bagaimana Roh Kudus mengarahkan kita. Karena itu kita percaya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk kepentingan kerajaan Allah perlu kita tingkatkan lagi.
Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana jemaat mula-mula mereka murid-murid Tuhan begitu bergantung dengan Roh Kudus. Begitu nyata sebagai seorang pribadi bagi gereja di Antioquia. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 berkata, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Roh Kudus betul-betul seorang pribadi yang nyata bagi hidup kita. Sehingga dia mengarahkan gerejanya untuk peka. Siapa orang yang dia pilih, siapa orang yang dia tentukan, siapa orang yang dia mau pakai. Karena Alkitab berkata Roh Kudus itu dapat memberikan kepada kita kuasanya sesuai dengan kerelaan hatinya. Jadi hubungan kita dengan Roh Kudus, saudara, membuat kita itu dipakai. Ya, karena tidak semua pemimpin-pemimpin punya hubungan yang dekat dengan seluruh rakyat. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dekat dengan dia. Begitu mereka dekat dengan dia dan ketika dia jadi pemimpin, maka dia akan memilih orang-orang yang dekat dengan dia untuk mensupport visi dan misinya. Nah, saudara, Roh Kudus sudah dikirim oleh Yesus kepada kita. Kan seorang penolong menyertai kita selama-lamanya untuk kepentingan kerajaan Allah yang diperluas di bumi ini. Dan orang-orang yang dekat dengan Roh Kudus akan Roh Kudus pilih. Untuk Roh Kudus berikan kuasa, Roh Kudus berikan karunia-karunia. Ingat, Roh Kudus punya 9 karunia. Mari kita dekat-dekat dengan dia. Supaya dia kasih kita kuasa, kita karunia untuk kita dipakai bagi kepentingan kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 16 ayat 7 dan 8. Dalam konteks 16 ayat 7, dan setibanya di Misa mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi ada pribadi yang namanya Roh Kudus bisa mengarahkan Paulus dan Silas untuk ke tempat yang mereka tidak seharusnya pergi. Alkitab berkata, perhatikan langkah kita kemana kita pergi. Selalu tanya Roh Kudus, Roh Kudus, boleh tidak saya ke Pasar Impres hari ini? Itu hal yang kecil dan mungkin kita tertawa, itu saya tanya Roh Kudus. Kan kita hidup dalam kerajaan surga. Saudara, semua menteri-menteri kalau mau pergi luar negeri harus minta izin. Atau pejabat-pejabat mau pergi luar negeri itu dia harus minta izin dulu dari Departemen Dalam Negeri. Boleh nggak dia pergi luar negeri? Walaupun itu uang pribadi pi jalan-jalan. Saudara tahu, itu aturan pemerintah. Jadi misalnya, saya jadi gubernur. Saya mau jalan-jalan ke Inggris liburan keluarga. Saya tetap harus dapat izin dari Departemen Dalam Negeri baru saya bisa pergi. Walaupun itu uang pribadi saya. Itu sistem pemerintahan. Itulah sebabnya apapun, kemanapun kita mau pergi kita tanya Roh Kudus. Boleh tidak kita pergi? Sebab kalau kita disertai Roh Kudus, apa saja yang kita buat berhasil. Jadi kita harus tanya Roh Kudus, boleh tidak saya hari ini makan sayur bayam? Roh Kudus bilang sudah 3 hari makan sayur bayam, jadi hari makan bunga pepaya. Loh, karena saudara, Roh Kudus itu punya karunia namanya hikmat. Kita punya pengetahuan saja tidak cukup tanpa hikmat. Karena pengetahuan itu mengetahui pengetahuan, tetapi hikmat itu yang menjalankan pengetahuan. Jadi kalau kita punya pengetahuan, kita tidak bisa menjalankan pengetahuan. Kita udah tahu bahwa korupsi itu berdosa. Tapi kenapa orang bisa korupsi? Karena dia tidak punya hikmat. Dan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dan hikmat itu yang punya adalah Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak tertawa, tertawa le pakai sayur bayam jutanya Roh Kudus. Lah, kan Roh Kudus masih bisa kasih ingat kita. Lu nih apa hari makan sayur bayam, ini hari makan lagi bunga pepaya gitu kan. Pagi-pagi saya bangun, loh kok ini sayur bayam?
sudah 3 hari makan sayur bayam, hari ini saya tidak mau makan sayur bayam ya. Saya mau buah pepaya yang diparut, ambil di pohon. Kan itu hikmat. Karena kebanyakan makanan, kalau kita banyak makan sesuatu, itu berkelebihan. Tapi kalau kita juga kurang makan, itu berkekurangan. Jadi kita perlu hikmat. Dan karunia hikmat itu ada dalam salah satu karunia Roh Kudus. Di dalam tunas bangsa kita tidak mengajar anak pengetahuan semata. Kita mengajar mereka hikmat. Karena hikmat itu yang menuntun mereka untuk melakukan pengetahuan. Kalau tidak mereka tahu pengetahuan tapi tidak bisa melakukannya. Kan sekolah itu untuk kita tahu pengetahuan. Itu sekolah. Tetapi takut akan Tuhan atau hikmat itu adalah dasar dari segala pengetahuan. Dan takut akan Tuhan atau hikmat yang adalah dasar dari segala pengetahuan itu miliklah Roh Kudus. Jadi kita perlu bergantung pada Roh Kudus untuk kepentingan kerajaan Allah di bumi. Sampai makan minum, sampai jalan mau pergi dimanapun kita perlu minta Roh Kudus pimpin. Selalu andalkan Roh Kudus, selalu minta karena Dia menyertai kita untuk selama-lamanya. Saudara, Roh Kudus menyertai kita itu bukan karena kita melawan nanti Roh Kudus kasih tinggal kita, tidak. Waktu kita melawan Roh Kudus ada di situ tapi Dia sedih, Dia berduka. Kenapa? Karena kita tidak andalkan Dia. Kalau kita tidak mau dengar-dengaran, hei anak-anak, kalau kita tidak mau dengar-dengaran orang tua, Roh Kudus tidak tinggalkan kita. Kan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Tapi Roh Kudus berduka. Roh Kudus sedih, Roh Kudus itu kan punya perasaan. Aduh dia nih Bapa Sorgawi sudah kirim melalui Yesus untuk saya menyertai dia selama-lamanya. Tapi saya selalu didukakan. Dan kalau saya selalu didukakan, bagaimana saya mau memimpin dia? Saudara, kalau kita lagi tidak ada mood, kita punya pikiran ini kan dark ya, kita punya pikiran ini kacau. Saudara tahu Roh Kudus itu pribadi masalahnya. Jadi kalau kita mendukakan dia, istilahnya dia tidak punya mood. Karena itu kita perlu selalu bergantung kepada Roh Kudus. Lihat aja dengan Paulus dan Silas. Mereka aja salah masuk ke kota, langsung Roh Kudus itu lu salah, lu soalnya di situ, lu di lain, cepat-cepat, geser, cepat-cepat. Keluar dari sini, cepat-cepat. Dan mereka melintasi Misa, maka mereka sampai di Troas. Tuhan tidak bermaksud mereka ke Misia, tapi mereka pergi ke situ, lalu Roh Kudus bilang jangan, salah itu, salah. Saya percaya kita perlu sekali tuntunan Roh Kudus untuk mengerahkan kita di dalam kerajaan Allah di bumi ini. Yesus sudah memberikan kepada kita kerajaan Allah. Dia sudah mengerjakannya. Dan Alkitab sangat berkata, kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang atau kerajaan Allah di bumi ini, bukan nanti, saudara. Bukan nanti waktu mati. Nanti kalau mati itu kau tunggu di sana, duduk diam-diam. Tunggu kau sampai kapan ini kerajaan Allah nyata di bumi, baru kita kembali ke bumi. Nah itulah sebabnya mari kita bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai pribadi yang bersaksi juga kepada Paulus. Di dalam Kisah Rasul 20 ayat yang ke-23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Lihat, Roh Kudus bersaksi kepada Paulus bahwa kalau lu masuk nanti dari satu kota ke kota yang lain itu ada kesengsaraan. Lu akan masuk dalam kesengsaraan. Bapak Ibu jemaat, kalau kita akan mengalami sesuatu, Roh Kudus akan bicara loh kepada kita. Saya selalu mendapatkan apa yang Roh Kudus bicara, saya sampaikan kepada Pak John. Pak John coba cek, ada begini, begini, begini. Betul, cek itu pas terjadi benar-benar. Roh Kudus itu kasih tahu, ini ada kesukaran di sini, ini ada masalah di sini, ini ada begini, ini ada begitu. Roh Kudus itu detail. Dia pribadi yang memiliki segala pengetahuan, segala hikmat. Bayangkan 9 karunia. Di dalam kerajaan Allah,
untuk hidup di bumi ini kita membutuhkan 99. Kesembuhan ya, apalagi. Hikmat ya, apalagi. Berbahasa, pengetahuan ya, apalagi. Membedakan roh, kita bisa tahu ini orang nih, ini Roh Kudus atau bukan. Roh Kudus kasih tahu kita. Nah, Roh Kudus tuh punya 99 dan dia menyertai kita. Dia ada di sebelah kanan kita. Coba saudara lihat di sebelah kanan, itu ada Roh Kudus tuh. Bilang, "Hai Roh Kudus, how are you? Kamu itu penolong saya ya Roh Kudus. Kamu itu kekuatan saya Roh Kudus. Saya dibantu oleh Engkau untuk mewujudkan kerajaan Allah di bumi. Menjawab doa Yesus yang diajarkan kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu." Oleh karena seorang penolong yang bernama Roh Kudus. Jadi kita harus peka. Kalau Roh Kudus kasih tahu akan ada masa sukar. Saudara, pada waktu kita berdoa bulan Oktober di V-Life Land, itu saya mendapat dari Roh Kudus. Waktu masuk tahun 2020 ada kegelapan, kesukaran. Lalu saya itu bicara. Saya bilang coba semua peka dan tanya kepada Roh Kudus. Maksudnya kegelapan dan kesengsaraan apa nih di tahun 2020? Dan ternyata betul bukan? Kalau Roh Kudus udah bicara, dia akan menolong kita. Jadi kita bukanlah seorang yang nanti diangkat hidup-hidup terpisah dari dunia. Dunia ada sengsara, koton diangkat dulu, kita diangkat dulu. Nanti dunia tidak sengsara lagi, oke kita turun. Tidak seperti itu, Roh Kudus akan mengarahkan kita. Kita akan ada sengsara ya, sengsara akan ada begini-begini. Tetapi yakinlah saudaraku bahwa Roh Kudus menjadi penolong kita. Roh Kudus menyertai kita. Jadi sekalipun kita masuk hari ini di dalam pandemi COVID-19, ekonomi sedang disehatkan kembali dengan baru ini, normal baru. Kita percaya di rumah-rumah orang percaya beras kita selalu ada. Di rumah-rumah orang percaya apa yang kita butuhkan untuk hidup selalu ada. Kenapa? Karena kerajaan Allah tidak ada krisis. Kerajaan Allah tidak ada kekurangan apapun. Berapapun keuangan yang kita akan perlu untuk komitmen kepada pendidikan anak-anak kita. Saya yakinkan kepada saudara, Roh Kudus akan memberikan semua itu. Karena dia telah diutus sebagai penolong. Roh Kudus tahu, dia akan kasih tahu, lu buka di itu daun, di bawah ada uang. Roh Kudus akan kasih tahu. Yang penting kita terbuka dengan Roh Kudus. Kita terbuka dengan pemimpin-pemimpin kita. Saya kalau nggak ada uang, saya telepon pemimpin saya. Kak, ini saya sedang dapat gaji, sudah nanti beta kirim kasih lu, koton 2 bagi 2. Dia kirim kasih beta, sudah 2 bulan saya dapat gaji, ini 2 bulan dia kirim. Kenapa? Itu Roh Kudus yang pakai, Roh Kudus yang menggerakkan. Tidak mungkin kalau Roh Kudus tidak menggerakkan dan tidak mungkin kalau Roh Kudus tidak bilang, kita mengalaminya itu. Nah saudara yang diberkati Tuhan, masa sukar apapun Roh Kudus kasih tahu loh. Orang Paulus aja Roh Kudus kasih tahu kok bahwa di kota-kota dia akan alami sengsara. Dan jangan takut, aku akan menyertai engkau, Roh Kudus bilang. Jadi kita harus percaya bahwa Roh Kudus pasti menolong kita. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, percayalah kita semua sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kalau kita butuh uang untuk kesehatan kita, Roh Kudus akan berikan. Kalau kita butuh uang untuk membayar anak-anak kita punya pendidikan, Roh Kudus akan menolong kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan? Kalau kita membutuhkan hikmat untuk mengatur kehidupan ini agar kita bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang betul, maka Roh Kudus akan memberi kita hikmat untuk memilih. Karena hidup adalah pilihan. Hidup ini pilihan. Makanya Yesus bilang, pilihlah hidup supaya kamu dan keluargamu hidup. Jadi Roh Kudus akan menuntun kita. Kisah Para Rasul 21 ayat 11 juga berkata, ia datang kepada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus sebagai seorang pribadi mengatakan pada Agabus untuk bernubuat bagi Paulus.
Roh Kudus punya satu karunia namanya roh nubuat. Betul kan? Karunia bernubuat. Jadi karunia itu diberikan kepada kita untuk kita sampaikan kepada teman kita. Roh Kudus bilang saya kamu akan begini-begini. Roh Kudus bilang saya kamu akan begini-begini. Roh Kudus bilang sama Agabus, kasih tahu ya sama Paulus. Kasih tahu sama Paulus bahwa dia akan punya ikat pinggang dan dia diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita, ada nubuat yang menyertai kita. Saya yakin, saya ada sampai hari ini karena nubuat. Bahwa saya akan menjadi seorang yang punya banyak anak. Dan pandai mencampur adonan. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Saya percaya setiap saudara, dimanapun saudara berada hari ini, saudara ada seperti hari ini karena ada nubuat Tuhan. Setiap kita punya nubuat dari Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir di bumi ini tanpa nubuat dari Tuhan. Hanya masalahnya kita tidak bisa menjalankan nubuat itu karena kita tidak bergantung pada Roh Kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan untuk melakukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu seorang pribadi untuk gereja mula-mula. Dia bisa bukan sekedar sebuah kuasa. Maka saya percaya bukan saja untuk gereja mula-mula, tapi untuk gereja kita hari ini. Kelompok orang percaya yang dinamakan Victory Life Community. Kita juga akan dituntun Roh Kudus. Kita juga akan dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus akan menjadi penolong dan menyertai kita selama-lamanya. Karena itu Roh Kudus dia menjadi saksi bersama kita untuk kerajaan Allah di bumi. Yohanes 15 ayat 26 katakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Lihat, dia pribadi yang menghibur, artinya dia mau kasih tahu kita bahwa kita tidak akan kekurangan. Yaitu dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Tidak ada seorang pun yang bisa bersaksi tentang kerajaan surga kalau dia tidak dipimpin, ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong kita, dia pribadi. Jadi akan bersaksi kepada kita tentang Yesus. Yesus itu dia tidak mau kamu sakit, dia mau kamu sehat. Yesus itu dia tidak mau kamu kekurangan, dia miskin supaya kamu kaya. Yesus itu tidak mau kamu lemah, dia sudah menanggung setiap kelemahan supaya kamu kuat. Jadi kita harus dengar apa kata Roh Kudus. Ingat pada waktu Yesus masuk di dalam percobaan di padang gurun, iblis itu dia membawa Yesus ke atas gunung tinggi untuk memperlihatkan kepada Yesus dunia. Dia bilang, Yesus, lihat dunia ini. Kalau kamu sembah saya langsung kasih dunia ini kepada kamu. Yesus bilang sama iblis, bilang apa? Hai iblis, kasihan deh lu. Kita hanya bisa menyembah kepada Allah saja. Tidak bisa menyembah kamu. Nah, apa artinya dalam kehidupan kita hari ini? Iblis menawar kita untuk kepahitan. Iblis menawar kita untuk tidak percaya kepada apa yang dikhotbahkan, apa yang dinyatakan oleh hamba-hamba Tuhan. Iblis menaruh kepada kita untuk tidak percaya kepada janji-janji Tuhan. Maka ketika kita tidak percaya kepada janji Tuhan, kita sedang menyembah iblis. Padahal kita harus hanya menyembah Allah saja. Kita mesti menyembah Allah saja. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Roh Kudus diutus kepada kita untuk dia berperan dalam hidup kita dengan karunia-karunia yang dahsyat, dan dia adalah seorang pribadi. Dia mau menyatakan kerajaan Allah di bumi ini melalui kesaksian tentang Kristus.
Kisah Para Rasul 10 ayat 38 berkata tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Nah, jemaat Tuhan, saudaraku, Yesus aja perlu diurapi oleh Roh Kudus. Saudara tahu urapi itu maksudnya apa? Urapi itu artinya penyertaan. Roh Kudus itu menyertai Yesus. Roh Kudus itu menyertai Yesus ketika Yesus ada di dalam dunia. Jadi waktu Yesus ada dalam dunia, ingat, dia itu bukan Allah, dia itu manusia 100%. Dia manusia 100% waktu dia ada di dunia. Jangan lupa, dia itu bukan Allah, dia 100% manusia. Lahir dari Maryam, Bunda Maria yang dikandung dari Roh Kudus, bukan dari benih manusia laki-laki. Benih yang berdosa, tapi dia lahir dari benih yang kudus. Dan dia itu 100% manusia karena dia lapar. Ya kan? Lalu dia makan, lalu dia rasa sakit, dia rasa begini, begitu. Nah, untuk dia menyatakan kerajaan Allah di bumi, maka Allah Bapa kasih dia Roh Kudus untuk sertai dia. Karena Alkitab berkata Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Mengurapi ini bukan yang dimaksud ambil minyak lalu taruh itu. Itu lambang urapan. Tapi mengurapi yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 yang asli artinya Roh Kudus menyertai dia. Saudara, dengan kuat kuasa dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Allah itu maksudnya Roh Kudus menyertai Allah, Roh Kudus menyertai dia. Allah Roh Kudus menyertai dia. Karena itu dia bisa menyatakan kerajaan Allah. Kita tidak pernah akan bisa menyatakan kerajaan Allah di bumi. Kita tidak akan bisa menyatakan kerajaan Allah di dalam hidup kita di dunia di mana kita ditempatkan hari ini. Kalau kita tidak disertai Allah Roh Kudus. Kalau kita tidak disertai seorang pribadi yang bernama Roh Kudus, kita tidak bisa. Wong Yesus aja waktu dia menjadi manusia, dia perlu disertai Roh Kudus. Karena itu adalah gambaran bagaimana Allah itu adalah mengasihi kita untuk memberikan kepada kita Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus yang menyertai kita punya 9 urapan. Karena itu kita selalu bilang, Roh Kudus bagi do. Beta perlu urapan nubuat. Karena beta pun teman ada masalah. Nanti Roh Kudus kasih. Roh Kudus bagi dulu apa? Beta perlu urapan membedakan roh. Karena ini orang yang omen beta nih di hati murni kosonde. Dan semua kita perlu. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan yang menyertai kita, dia adalah Allah omnipresent. Dia maha hadir. Dia hadir tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal ruang. Dia ada di segala tempat. Allah yang menyertai kita adalah omniscience. Dia mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi. Dan Allah yang menyertai kita, dia omnipotence. Artinya dia memiliki semua kuasa. Kuasa apa yang dia tidak memiliki? Bayangkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sekarang Allah Bapa dan Allah Anak ada di sorga. Dan Allah Roh Kudus ada di bumi ini dengan kita. Jadi kita perlu sungguh-sungguh mengandalkan Allah Roh Kudus. Dia mengarahkan kita boleh ke kiri atau boleh ke kanan. Dia memberitahukan kepada kita apa yang harus kita buat di dalam kehidupan ini. Peran Roh Kudus bagi kehidupan kita sangatlah penting. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari hari ini Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa selama minggu ini kita mau mempraktekkan bagaimana penolong. Dia adalah pribadi, dia seorang yang ada menyertai kita selama-lamanya untuk menolong kita hidup dalam kerajaan Allah di bumi ini. Ingat secara de jure hukumnya, betul kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kerajaan iblis kepada kerajaan Allah di bumi. Tapi secara de facto kita yang harus mengerjakannya dan kita tidak sendiri. Kita punya seorang penolong bernama Roh Kudus. Mari kita berdoa.
Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami mengakui di hadapan-Mu bahwa kami banyak kali tidak menggunakan penolong yang telah diberikan kepada kami, yaitu Roh Kudus. Banyak kali kami mendukakan Roh Kudus dengan sikap kami yang tidak benar. Karena itu pada pagi hari ini Tuhan telah berfirman kepada kami bahwa kami harus mengandalkan Roh Kudus. Karena Yesus sendiri sudah meminta kepada Bapa untuk Dia memberikan kepada kami seorang penolong yang lain bernama Roh Kudus. Dan Roh Kudus mempunyai karunia-karunia untuk diberikan kepada siapa yang mau Dia berikan. Karena itu pada pagi hari ini saya berdoa bersama para penatua. Kami berdoa, Roh Kudus berikanlah karunia-karunia untuk menyertai kami hidup dalam kerajaan Allah. Bagi kepentingan kerajaan Allah di bumi ini pada komunitas Victory Life dalam nama Yesus. Kami minta Bapa di surga, Roh Kudus yang menjadi penolong kami, seorang penolong yang setia menyertai kami selama-lamanya, dapat kami andalkan, dapat kami sama-sama untuk melakukan kehidupan kami dalam kerajaan Allah di bumi ini. Karena kami tidak lagi hidup dalam kerajaan kegelapan. Kami sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah. Dan hari ini secara de jure itu sudah terjadi dengan pengorbanan Kristus. Kristus sendiri yang sudah mengorbankan hidupnya supaya kami betul-betul mengalami kerajaan Allah di bumi ini. Secara hukum sudah sah, kerajaan Allah sudah ada di bumi ini. Tetapi secara de facto, kenyataannya kami harus berperan. Dan kami tidak bisa berperan tanpa pertolongan Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus, Engkau adalah penolong kami. Berperanlah dalam kehidupan kami. Untuk sungguh-sungguh kami mau berkata dan kami mau bersaksi. Dan kami mau hidup dalam kerajaan Allah di bumi ini. Kerajaan Allah tidak pernah mengalami krisis ekonomi. Maka kami apa saja yang dikerjakan oleh tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Kalau kami sedang bercocok tanam di rumah, maka tanaman-tanaman kami sehat dan bertumbuh, memberikan kami makanan. Kalau kami sedang berbisnis dengan proyek-proyek berjualan, melakukan hal-hal apapun dengan tangan kami, diberkati dalam nama Yesus sehingga kami tidak kekurangan. Roh Kudus yang mengerahkan perjalanan kami. Roh Kudus yang memberitahukan kami kesulitan-kesulitan yang akan kami hadapi. Roh Kudus yang akan melepaskan kami dari segala yang jahat. Kalau ada orang yang iri hati dengan kami, gosip kami, menendang kami, memfitnah kami, menyemburkan kepahitan-kepahitan kepada orang lain tentang kami. Kami berdoa mengampuni dalam nama Yesus. Dan kami katakan Roh Kudus akan menjadi pembela kami yang agung. Roh Kudus yang akan melepaskan kami. Roh Kudus yang akan memberitahukan kepada kami pertolongan. Kami percaya bersama Roh Kudus kami tidak kekurangan suatu apapun. Karena Roh Kudus lengkap, sempurna, utuh, menyertai keluarga besar jemaat Tuhan di Victory Life Community. Dimanapun jemaat Tuhan Victory Life Community hari ini ada dan hidup untuk menjalankan kehidupan mereka, baik yang ada di provinsi NTT di Kota Kupang maupun yang ada di provinsi-provinsi yang lain, yang ada di Bali, yang ada di Jogja, yang ada di Jakarta, yang ada di Mamuju, yang ada di Medan, yang ada di Papua, yang ada di berbagai-bagai provinsi di NTT yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi jemaat Victory Life Community ada di sana untuk menjalankan kehidupan
kehidupan mereka. Maka kami percaya Roh Kudus sebagai penolong yang akan melengkapi, menyempurnakan, menguatkan, memberi kesaksian-kesaksian dan membuat mereka berhasil. Demikian juga jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada, yang ada di luar negeri, yang ada di Mali, yang ada di Australia, yang ada di Amerika, yang ada di Belanda dan di berbagai macam negara. Roh Kudus ada di sana bersama mereka, menjadi penolong yang sejati, yang menyertai mereka, yang mengajar mereka segala sesuatu yang tidak mereka pahami dan tidak mereka ketahui. Roh Kudus yang akan mengarahkan mereka, bagaimana mereka jalan, bagaimana mereka pergi. Bapa, hari-hari ini dalam masa pandemi, ada banyak yang harus kami lakukan. Bahkan Bapa, kemana kami pergi kami tidak tahu. Apakah di situ nanti akan ada virus atau tidak ada virus, kami tidak tahu. Tapi kami punya penolong Roh Kudus yang akan mengarahkan langkah kaki kami. Kemana harus kami pergi, ke kanan atau ke kiri. Apa yang harus kami makan, bagaimana kami mengerjakan kehidupan kami. Roh Kudus yang akan menjadi penolong kami. Karena itu kami berterima kasih Bapa dan Tuhan Yesus untuk Roh Kudus. Thank you Roh Kudus. Thank you so much. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di sebelah tangan kanan kami. Dan Engkau memberikan kepada kami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada